Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 179. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode selanjutnya, kelompok Cailin berdiri di dekat altar sambil memperhatikan Xiaoyan yang sejak sore duduk diam di atas kursi batu. Di hadapannya, sebuah tablet batu memancarkan tekanan yang sangat kuat. Tekanan itu begitu mengerikan hingga ahli sekelas Yao Ming pun tidak berani meremehkannya. Meski mereka percaya pada kemampuan Xiaoyan, rasa cemas tetap muncul karena kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tablet tersebut. Waktu terus berlalu perlahan. Ketegangan semakin terasa setelah Yao Ming menjelaskan bahwa tidak satupun ahli dari sukunya mampu bertahan lebih dari setengah jam di dalam tablet batu itu. Kenyataan tersebut membuat penantian terasa semakin berat. Hingga akhirnya, cahaya terang menyelimuti tablet batu. Jiwa Xiaoyan terpental keluar dan kembali ke tubuhnya. Saat matanya terbuka, wajahnya tampak pucat dan tubuhnya terlihat lemah. Luka tersembunyi yang ia tahan setelah menerima serangan amukan ilahi Huang Chuan kini mulai menunjukkan dampaknya. Cailin dan dua wanita lainnya segera mendekat. Namun Xiaoyan menenangkan mereka dengan isyarat halus. Fragmen jiwa Santo Iblis Huang Chuan ternyata jauh lebih menakutkan dari perkiraan. Meski demikian, Xiaoyan berhasil bertahan dan fragmen tersebut telah sepenuhnya lenyap dari tablet batu. Tak lama kemudian, tablet batu kembali bergetar. Permukaannya berubah, membentuk mulut raksasa yang memancarkan aura teknik amukan ilahi Huang Chuan. Yao Ming mencoba menyentuhnya untuk memperoleh metode pelatihannya, tetapi serangan spiritual yang sangat kuat langsung menghantamnya hingga terpental jauh dan memuntahkan darah. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ia masih belum memenuhi syarat untuk mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan lalu menjelaskan bahwa teknik itu telah ia peroleh sepenuhnya. Tablet batu itu masih dapat digunakan di masa depan, tetapi hanya oleh mereka yang cukup kuat untuk menahannya. Setelah itu, Xiaoyan membuka telapak tangannya dan memperlihatkan cairan emas berkilau. Itulah darah esensi Santo Iblis Huang Chuan. Energi mengerikan terpancar darinya hingga udara di sekitarnya bergetar hebat. Xiaoyan tidak berniat menyimpannya sendiri. Ia membagi darah esensi itu kepada Yao Ming, Cailin serta dua wanita lainnya. Dengan darah tersebut, mereka memiliki peluang besar untuk menembus batas kekuatan masing-masing. Yao Ming merasa sangat bersyukur. Bahkan satu tetes saja sudah cukup membuatnya yakin dapat mencapai tingkat Douseng bintang 3 dalam beberapa tahun ke depan. Xiaoyan sendiri menyimpan sebagian darah esensi itu untuk Yao Lao, agar gurunya dapat melangkah lebih jauh dalam kultivasi. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan menyampaikan tujuan sebenarnya dari kedatangannya. Ia membutuhkan bantuan suku Piton 9 kedalaman sunyi. Ia menjelaskan tentang perang saudara yang tengah terjadi di antara suku naga Void kuno. Yao Ming memahami situasi itu dengan baik. Jika pemimpin lama masih berkuasa, sukunya mungkin akan ikut campur demi keuntungan. Namun di bawah kepemimpinannya sekarang, mereka tidak akan membantu 3 pulau naga besar. Meski begitu, Yao Ming menyadari bahwa suku Phoenix Iblis Langit hampir pasti akan turun tangan. Xiaoyan telah memperhitungkan hal tersebut. Jika Phoenix Iblis Langit mengirim para ahli untuk memperkuat pihak lawan, ia berniat menghadang dan menyingkirkan mereka sebelum mencapai medan perang. Untuk itulah ia membutuhkan dukungan Yao Ming. Yao Ming terdiam lama. Melawan suku Phoenix Iblis Langit berarti menantang salah satu kekuatan terbesar di benua binatang magis. Namun janji aliansi langsung dengan suku naga Void kuno di masa depan membuat hatinya terguncang. Ia sadar bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan sukunya. Setelah pertimbangan matang, Yao Ming akhirnya membuat keputusan besar. Ia memilih mendukung rencana Xiaoyan sepenuhnya, meski harus berhadapan langsung dengan suku Phoenix Iblis Langit. Pada saat itu, kerjasama penting antara dua kekuatan besar pun terbentuk. Dengan tekad yang telah bulat, Yao Ming segera bertindak. Ia menugaskan beberapa ahli sukunya untuk memantau pergerakan Phoenix Iblis Langit. Begitu ada tanda-tanda pergerakan, Xiaoyan akan segera diberitahu. Sikap tegas Yao Ming menunjukkan bahwa ia siap menanggung segala resiko. Xiaoyan kemudian meminta izin untuk tinggal sementara di wilayah suku tersebut. Ia juga berencana meminjam 9 mata air sunyi.
sumber kekuatan gelap dan dingin yang sangat berbahaya bagi kebanyakan ahli, tetapi sangat cocok untuk memperkuat tubuh Cailin. Yao Ming segera melakukan berbagai persiapan. Meski baru kembali memimpin, ia bergerak cepat agar sukunya siap menghadapi kemungkinan konflik besar. Sementara itu, kelompok Xiaoyan beristirahat selama 1 hari sebelum kembali ke 9 mata air sunyi. Di sana, Cailin berdiri di tepi mata air yang memancarkan hawa dingin dan gelap yang menakutkan. Namun sebagai piton penelan langit 7 warna, ia justru mampu menyerap energi ekstrim itu tanpa rasa takut. Xiaoyan menyiapkan sebuah botol giok berisi pil pengembalian bodhisattva agung. Pil tingkat 9 yang sangat berharga. Pil itu dapat membantu Cailin menembus batas kekuatannya dan mencapai tingkat Banseng. Ia menyerahkannya agar digunakan pada saat paling kritis. Cailin menerima pil itu dengan tenang. Ia memahami bahwa pelatihan ini akan panjang dan berbahaya. Sementara Xiaoyan kemungkinan akan segera pergi menghadapi Phoenix Iblis Langit. Tanpa ragu, Cailin berubah menjadi piton penelan langit 7 warna berukuran raksasa dan menyelam ke dalam 9 mata air sunyi. Permukaan air langsung bergolak hebat, seolah seluruh danau mendidih menyambut kehadirannya. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa sifat asli Cailin adalah bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Ia lebih menghargai kejujuran itu daripada kepura-puraan. Setelah itu, Xiaoyan duduk bersila di atas sebuah batu besar di tepi jurang. Ia juga perlu meningkatkan kekuatannya, karena dalam waktu dekat harus menghadang para ahli Phoenix Iblis Langit. Dalam keheningan, ia memusatkan pikirannya pada keterampilan Dao musim semi kuning yang baru ia peroleh. Fragmen jiwa Santo Iblis Huang Chuan telah menanamkan 3 teknik tertinggi langsung ke dalam jiwanya, lengkap dengan pemahaman mendalam yang pernah dicapai Santo Iblis semasa hidupnya. Xiaoyan lalu mengeluarkan setetes darah esensi Santo Iblis Huang Chuan. Warna emasnya begitu pekat hingga energi alam di sekitar menjauh. Ia membungkus darah itu dengan api surgawi dan membiarkannya terbakar selama berjam-jam sebelum akhirnya menyerapnya ke dalam tubuh. Ledakan energi dahsyat pun terjadi. Jurang berguncang hebat dan energi liar mengamuk di dalam tubuhnya. Namun dengan kendali yang kuat dan bantuan api surgawi, Xiaoyan perlahan menundukkan energi buas itu dan menyerapnya sepenuhnya. Kekuatan Xiaoyan meningkat dengan cepat, tenang namun pasti, seperti gunung yang perlahan membangunkan kekuatannya. 2 hari berlalu dalam ketenangan. Xiao Yixian dan Qinglin menjaga area itu tanpa henti. Pada pagi hari ketiga, kabut energi di sekitar Xiaoyan tiba-tiba bergejolak. Energi alam berkumpul dan membentuk badai raksasa di atas kepalanya. Saat Xiaoyan membuka mata, ia menyerap seluruh badai energi itu. Jurang bergetar hebat, batu-batu runtuh, dan kekuatannya melonjak ke tingkat Douseng bintang 1 tingkat lanjut. Tak lama kemudian, Yao Ming membawa kabar penting. Suku Phoenix Iblis Langit telah mengirim banyak ahli ke alam kosong, termasuk 3 tetua agung mereka yang sangat berbahaya. Xiaoyan menyadari bahwa mereka tidak boleh membiarkan kelompok itu mencapai tujuan. Dengan tekad kuat, ia dan Yao Ming menetapkan rencana. Keesokan harinya, mereka akan berangkat ke alam kosong untuk menghadang dan menghancurkan rombongan Phoenix Iblis Langit sebelum terlambat. Setelah memastikan seluruh persiapan benar-benar matang, Xiaoyan segera membentangkan kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, sebuah informasi spasial terbentuk dan menutupi seluruh area mata air. Formasi itu berfungsi sebagai penghalang sekaligus alat pendeteksi, sehingga gangguan sekecil apapun tidak akan luput dari pengamatannya. Setelah itu, Xiaoyan mengirimkan gelombang niat yang lembut ke dalam mata air, memastikan Cailin dapat berlatih dengan tenang tanpa rasa khawatir. Usai melakukan semua itu, ia segera pergi bersama Xiao Yixian. Tidak lama setelah mereka menghilang, permukaan mata air mulai beriak. Dari kedalamannya, seekor ular raksasa 7 warna perlahan membuka mata. Cailin merasakan keanehan yang berasal dari dasar mata air, sebuah isyarat samar yang telah berulang kali muncul selama ini. Setelah bermeditasi selama setengah bulan, ia akhirnya yakin bahwa ada sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah, bahkan lebih dalam dari tempat Yao Ming dulu disegel. Tanpa ragu, ia menyelam lebih dalam, menghilang ke dalam air yang dingin dan gelap. Di waktu yang sama, di markas besar suku Piton 9 kedalaman sunyi, Yao Ming telah menunggu kedatangan Xiaoyan. Ia menjelaskan rencananya untuk memasuki alam kosong lebih awal, agar bisa merasakan fluktuasi ruang yang muncul saat suku Phoenix Iblis Langit membuka celah perjalanan. Meski kekuatan bantuan mereka terbatas, Yao Ming tetap memutuskan turun tangan bersama 6 sesepuh terkuat yang masih tersisa. Pasukan mereka memang tidak sebanding dengan kekuatan Phoenix Iblis Langit. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Xiaoyan. Keberanian dan tekad Yao Ming sudah lebih dari cukup di matanya. Setelah semua siap, Yao Ming merobek ruang dan membuka terowongan spasial.
Xiaoyan melangkah masuk lebih dulu, diikuti Xiao Yixian dan Qinglin. Para sesepuh diberi tugas menjaga wilayah selama mereka pergi. Satu persatu, mereka memasuki celah ruang, hingga akhirnya terowongan itu perlahan menutup dan menghilang. Alam kosong menyambut mereka dengan kesunyian yang menekan. Ruang hitam gelap dipenuhi aliran kekacauan yang berbahaya, seperti samudra tanpa dasar. Yao Ming segera melacak posisi target menggunakan jejak rahasia yang telah ia tanamkan pada mata-mata Phoenix Iblis Langit. Setelah arah ditentukan, rombongan bergerak cepat menembus kehampaan. Setelah setengah jam perjalanan, mereka tiba di lokasi yang ideal. Aliran ruang di tempat itu lebih padat, cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Xiaoyan, Xiao Yixian, dan Qinglin bersiap sambil menunggu. Waktu di alam kosong terasa kabur, dan 2 hari berlalu tanpa terasa. Akhirnya, ruang di kejauhan mulai bergetar. Sebuah retakan terbuka, memancarkan cahaya tajam yang menembus kegelapan. Satu persatu, anggota suku Phoenix Iblis Langit mulai muncul. Lebih dari 20 orang keluar dari celah itu, dipimpin oleh 3 sosok dengan aura sangat menekan. Di antara mereka, seorang wanita berjubah merah paling mencolok. Penampilannya tampak matang, namun auranya sangat mengerikan. 2 tetua yang berdiri di sampingnya bahkan tanpa sadar menjaga jarak. Di belakang mereka, Feng Qing'er dan Jiu Feng mengikuti dengan sikap penuh hormat. Jelas bahwa wanita berjubah merah itu memimpin misi penting yang menentukan masa depan suku Phoenix Iblis Langit. Setelah memastikan barisan rapi, wanita itu melesat maju seperti meteor merah, diikuti seluruh rombongan. Di kejauhan, Xiaoyan dan Yao Ming membuka mata mereka. Sasaran akhirnya muncul. Kini mereka hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk memutus jalur perjalanan lawan. Alam kosong kembali dipenuhi keheningan. Namun tak lama kemudian, keheningan itu terkoyak oleh pergerakan cepat. Rombongan Phoenix Iblis Langit melaju deras, membelah arus ruang. Di barisan depan, wanita berjubah merah memimpin, diapit oleh 2 tetua agung yang memancarkan tekanan menakutkan. Tujuan mereka adalah Pulau Naga Timur. Jika berhasil tiba tepat waktu, pulau itu akan hancur, dan rencana besar mereka untuk menguasai garis darah Naga Phoenix akan semakin dekat terwujud. Namun tepat saat mereka hendak mempercepat perjalanan, firasat bahaya muncul. Tanpa peringatan, puluhan pilar energi kuat meledak dari kekacauan ruang di sekitar mereka. Serangan mendadak itu langsung menumbangkan banyak anggota Phoenix Iblis Langit. Jeritan kesakitan menggema di kehampaan. Wanita berjubah merah segera bertindak. Dengan satu gerakan, ia menghancurkan ruang di sekitarnya dan membersihkan ancaman sesaat. Namun sebelum keadaan benar-benar aman, ruang kembali terbelah. Sosok besar melangkah keluar dengan aura yang menakutkan. Yao Ming muncul, membawa gelombang energi yang mengguncang ruang. Kehadirannya mengejutkan rombongan Phoenix Iblis Langit. Banyak dari mereka mengira ia telah lama mati. Namun kini ia berdiri di hadapan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Tak lama kemudian, ruang kembali bergetar. Xiaoyan muncul di sisi Yao Ming, dikelilingi aura tenang namun tajam. Wajahnya segera dikenali oleh Phoenix Iblis Langit. Dalam 2 tahun terakhir, namanya telah menjadi ancaman besar bagi mereka. Kini semuanya jelas, mereka telah jatuh ke dalam penyergapan. Kedua pihak saling menilai kekuatan. Phoenix Iblis Langit memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka sadar bahwa Xiaoyan bukan lawan biasa. Ketegangan memuncak hingga akhirnya pertempuran pecah. Yao Ming langsung menghadapi wanita berjubah merah. Benturan mereka menciptakan gelombang energi besar yang mengguncang alam kosong. Di sisi lain, Xiaoyan berhadapan dengan Kun Huang. Tubuhnya bersinar keemasan, dan satu pukulan saja mampu memaksa lawannya mundur jauh. Melihat hal itu, Yin Huang ikut maju. Keduanya berubah ke wujud setengah binatang, memancarkan kekuatan liar khas garis darah Phoenix. Tekanan energi mereka menyapu ruang luas. Namun Xiaoyan tetap berdiri tegak. Dengan tubuh emas raksasa melangkah di udara, ia menyambut serangan ganda itu tanpa ragu. Tekadnya membara dan keyakinannya kokoh. Gelombang energi besar pun meledak di seluruh alam kosong ketika Xiaoyan melompat maju. Pertempuran 2 lawan 1 resmi dimulai dan sedikit pun tidak terlihat keraguan di wajahnya. Pertempuran di alam kosong berlangsung semakin panas. Xiaoyan berdiri kokoh di udara, dikelilingi arus ruang yang terus bergolak. Di hadapannya, 2 tetua agung dari suku Phoenix Iblis Langit, Kun Huang dan Yin Huang, menatapnya dengan amarah dan kesombongan yang tercabik. Mereka telah mendominasi benua Douqi selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengira seorang pemuda berani menantang mereka secara langsung. Dengan gerakan cepat, Yin Huang memunculkan cakar hitam raksasa yang tampak seperti pedang panjang berbahaya. Di sampingnya, Kun Huang membangkitkan pusaran hitam yang berputar kuat. Pusaran itu membentuk teknik pertahanan mutlak yang terkenal sebagai pusaran pelahap.
perlindungan yang dapat menelan sebagian besar serangan tanpa jejak. Keduanya lalu menyerang bersamaan. Yin Huang menyambar dari atas dengan sayap raksasanya yang memekakan telinga, menekan udara hingga membentuk cakar angin yang bisa merobek ruang. Pada saat yang sama, Kun Huang menciptakan perut hitam besar di bawah Xiaoyan, sebuah mulut raksasa yang tampak berusaha menelan seluruh tubuhnya. Serangan mereka menutup rapat setiap celah pelarian. Inilah gaya bertarung mematikan yang membuat keduanya ditakuti di seluruh benua. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan rasa gentar. Dengan mata tajam, ia mengamati dua serangan mematikan itu. Tangan kirinya kemudian menekan ke depan, memanggil energi yang membentuk sosok besar berwarna kuning tua. Sosok itu menghantam cakar angin dengan kekuatan gemuruh. Tak berhenti di sana, telapak tangan kanannya menghantam ke bawah, memanggil teknik lain yang menciptakan cahaya hitam pekat. Cahaya itu melilit perut hitam yang menganga dan menyeretnya dengan kekuatan luar biasa. Dalam hitungan detik, kedua serangan dari para tetua agung itu hancur berantakan. Tekanan balik dari benturan membuat darah di tubuh Kun Huang dan Yin Huang bergolak tak stabil. Menyadari kekuatan Xiaoyan, keduanya akhirnya menunjukkan ketegangan. Mereka melirik sekilas ke arah pertarungan Yao Ming dan Feng Huang, dan hati mereka tenggelam ketika melihat pemimpin mereka terdesak. Xiaoyan tidak memberi mereka waktu untuk bernafas. Setelah memberikan perintah kepada Elder Ming untuk menyerang kelompok Phoenix Iblis Langit lainnya, Xiaoyan muncul kembali di depan dua tetua agung itu. Ia menebarkan kekuatannya tanpa ampun. Sementara Elder Ming memimpin para ahli Piton 9 kedalaman sunyi untuk menghabisi para anggota musuh yang lebih lemah. Kun Huang dan Yin Huang berniat membantu suku mereka. Namun langkah mereka terhenti ketika Xiaoyan tiba-tiba menghadang dengan aura membeku. Energi dalam tubuhnya berputar seperti badai. Dengan satu gerakan telapak tangan, ia memanggil telapak musim semi kuning yang besar dan menekan ruang kosong hingga bergetar pecah. Sebuah tangan raksasa muncul di udara dan menuruni kepala dua tetua agung itu seperti gunung yang jatuh. Kun Huang dan Yin Huang akhirnya tidak punya pilihan selain melepaskan wujud sejati mereka. Tubuh mereka membesar menjadi dua Phoenix Iblis Langit raksasa setinggi ribuan kaki. Mereka memuntahkan pilar cahaya raksasa untuk menahan telapak musim semi kuning. Tabrakan dua kekuatan besar itu membuat seluruh alam kosong bergemuruh. Namun Xiaoyan belum selesai. Tato klannya menyala di antara alisnya dan auranya melonjak drastis. Dalam hitungan detik, kekuatannya naik dari Doseng bintang 1 tingkat lanjut ke Doseng bintang 2. Melihat transformasi itu, kedua tetua agung panik. Mereka baru saja menyadari bahwa pemuda di depan mereka menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Sebelum mereka bisa mundur, telapak musim semi kuning yang diperkuat Xiaoyan menembus pertahanan mereka. Pilar cahaya mereka hancur, disusul oleh tubuh Phoenix raksasa yang terbelah dan terkoyak. Darah mengalir deras ketika tubuh besar itu terbanting ke dalam kekacauan ruang. Dalam beberapa saat, kedua tetua agung itu terkapar, terluka parah dan tak lagi mampu melawan. Para anggota Phoenix Iblis Langit yang menyaksikan adegan itu gemetar ketakutan. Jiu Feng dan Feng Qing'er terpaku, tak percaya bahwa dua tetua agung yang begitu ditakuti dapat dipatahkan oleh seorang pemuda dalam waktu singkat. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 179. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.